Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Sayyidul Walid Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa ibadillahi salihin, amin, fi kitabihi mafahim yajib an tusahhah ila an qala thubutu ba'di hadhil karamat li ghairil anbiya alaihimussalam. Terjadinya sebagian karamat-karamat ini, artinya thubut, terjadi, dan terjadinya itu bukan dongeng, bukan katanya, tapi merupakan sesuatu yang bisa dipastikan, bisa dipertanggungjawabkan karena diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat. Jadi sebagian karamat-karamat tadi itu terjadi kepada selain anbiya mursalin. Waqad rawa ahlul ilmi, dan telah meriwayatkan sahabat ahlul ilmi, sebagian ulama, syai'an, sekelumit atau sedikit, min hadhil karamati, dari hal-hal yang sifatnya karamah, li ba'di salafis salih, yang terjadi kepada sebagian ulama salaf yang saleh radhiyallahu anhum. Hasalat lahum, terjadi karomah, lahum, kepada mereka selain anbiya atau orang-orang saleh, ba'da wafatihim, setelah wafatnya mereka orang-orang yang saleh, bukan di masa hidupnya. Wa naqalaha anhumus thiqatu anistiqati, dan meriwayatkan atau menukil terhadap kejadian karomat tersebut, anhum, dari mereka, ba'du salaf, at-thiqatu, ulama-ulama yang thiqah, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang diakui keilmuannya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, mereka ulama-ulama thiqat tersebut meriwayatkan dari ulama thiqat yang sebelumnya, artinya guru-gurunya mereka juga ulama-ulama thiqat, dari ulama besar meriwayatkan dari ulama besar, dan begitu seterusnya sampai kepada mereka alladzina ra'auha bi'ayunihim, mereka yang menyaksikan atau melihat langsung kepada karomah tersebut, bi'ayunihim, dengan mata kepala sendiri, artinya melihat langsung. Siapa yang melihat langsung? Nah, mereka yang melihat langsung menceritakan kepada ulama besar. Ulama besar menyampaikan kepada ulama-ulama muridnya, ulama-ulama besar juga, dan terus. Jadi dari kesaksian langsung diceritakan oleh ulama besar, kemudian dilanjutkan, diteruskan oleh murid-muridnya juga ulama-ulama besar, dan seterusnya. Wasanan kuluhuna, kita akan nukil dalam kesempatan ini, ba'da dzalika, sebagian hal tersebut, ani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala fi kitabihi, mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ahkamu Tamanni al-Maut, hukum mengharap kematian. Bagaimana kalau seseorang minta kepada Allah supaya cepat-cepat diambil nyawanya, cepat-cepat dimatikan.
hukumnya bagaimana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjabarkan dalam kitab tersebut. Nah, dalam kitab tersebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dimna majmu'at mu'allafatihi, dalam himpunan karya-karyanya, allati nasyaratha, yang telah menyebarkannya, mensosialisasikannya, siapa? Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Jadi di Saudi itu ada universitas namanya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Nah, universitas ini menyebarkan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya ada kitab Ahkam Tamanni al-Maut. Dalam kitab Ahkam Tamanni al-Maut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antaranya as-salatu fil qabri, salat di dalam kubur. Wali Ahmad an Affan an Hammad an Thabit, diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani, seorang tabi'i, seorang tabi'in, alim, zahid, faqih, Masya Allah, diakui oleh ulama. Artinya beliau adalah sosok figur yang luar biasa, Thabit Al-Bunani. Qala, mengatakan Thabit Al-Bunani, Allahumma ya Allah, in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi, jika Anda menganugerahkan kenikmatan terhadap seseorang sehingga orang tersebut bisa salat di dalam makamnya, fa'atini as-salata fi qabri, maka anugerahkanlah kepadaku kenikmatan bisa salat di dalam kubur. Itu doanya beliau, Imam Thabit Al-Bunani. Wali Abi Nu'aim an Jubair, juga dalam riwayat Abi Nu'aim dari Jubair, qala ana wallahi alladhi la ilaha illahu, demi Allah aku ni, kata Jubair, adkhaltu Thabitan Al-Bunani fi lahdihi, aku ni yang nurunkan jenazah atau mayat jenazahnya Thabit Al-Bunani ketika dimakamkan. Aku ni yang nurunkan ke dalam lahat. Wa ma'i Humaid At-Tawil, dan ikut menurunkan jenazahnya Thabit Al-Bunani sahabat kami, yaitu Humaid At-Tawil. Ini murid-muridnya, ulama-ulama besar, Humaid At-Tawil, kemudian Jubair. Falamma sawwaina alaihi al-labina, ketika kami mulai menutup makam itu dengan labin. Labin itu yang buat menutup. Kalau di kita pakainya ada yang pakai papan, ada yang pakai batu panjang untuk menutupi, itu labin. Ketika ditutup, sagatat labinatun, terjatuhlah satu labinah, satu batu yang buat nutup jatuh. Begitu jatuh kelihatan. Jadi kalau mayit ditidurkan, diturunkan di liang lahat, kemudian ditutup dengan labin, tiba-tiba ada yang patah atau pecah sehingga kelihatan si mayit, kelihatan lagi. Asalnya ditutup, ada yang pecah, kelihatan. Begitu kelihatan, dia kaget. Si Jubair ini kaget. Fa'idha ana bihi yusalli fi qabrihi. Begitu aku lihat, ternyata beliau sudah sholat di makamnya. Ini luar biasa.
Para pelayat masih di atas, belum beres prosesi pemakaman, belum selesai, baru nutup labina. Beliau sudah Allah kasih kenikmatan itu. Nah, ini karomah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran dari dalam kubur. Walahu wal ibni Jarir an Ibrahim ibn al-Muhallabi qala haddatsani, menceritakan kepadaku, kata Al-Muhallabi, alladzina kanu yamurruna bil jass bil ashar, orang-orang yang melewati kampung Jas ketika malam hari. Ada orang-orang lewat satu perkampungan namanya Jas di daerah Syam. Qalu, mengatakan mereka orang-orang yang lewat malam hari, kunna idza mararna bi jabbanati qabri Thabit al-Bunani, kami apabila melewati Jabbana itu makam, kompleks pemakaman di mana di situ ada makamnya Thabit al-Bunani. Jika kami lewat malam hari, sami'na qira'atal Qur'ani, kita mendengar suara bacaan Al-Quran dari makamnya Imam Thabit al-Bunani. Walid Tirmidzi wa hasanahu, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi di mana beliau menghukumi hadis tersebut dengan hadis hasan, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibni Abbas, qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin. Daraba, menegakkan, memasang, memberdirikan sebagian sahabat Nabi khiba'ahu, tendanya. Tenda atau kemah atau kain buat aup-aup itu dipasang. Ketika masang mereka tidak tahu kalau di situ ada makam. Ala qabrin. Begitu dipasang, ya di bawahnya ternyata makam. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia tidak mengira bahwa itu makam, dipikir tanah biasa, cuman ada batu atau ada tanda, dianggapnya ya biasa, sudahlah pasang aja. Begitu sudah tenda terpasang, dia duduk di bawah tenda dan ternyata tenda itu di atas makam. Fa idza fihi insanun yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Tiba-tiba sahabat ini mendengar dari dalam makam tersebut lantunan suara bacaan Al-Quran yang membaca surat Tabarak al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, hatta khatamaha, dari mulai awal surat sampai selesai. Si sahabat dengar, dia menikmati, dia pikir suara siapa. Maka fa'atan nabiyya, sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu menceritakan kepada Nabi, saya pasang tenda begini gini, tiba-tiba saya dengar ada suara lantunan orang baca surat Tabarak al-Muluk sampai selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hiyal mani'ah, surat Tabarak al-Muluk itu adalah al-mani'ah, yang akan menghalangi, mencegah. Hiyal munjiyah, surat Tabarak al-Muluk itu adalah surat penyelamat, surat penghalang. Tunjihi, yang menyelamatkannya, menyelamatkan orang yang membacanya, yang istiqamah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Walin Nasa'i wal Hakimi an Aisyata, dan dalam riwayat
atau hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi pernah bersabda, nimtu, aku tidur, fara'aituni fil jannah. Jadi Nabi tidur, fara'aituni, lalu aku melihat aku, artinya ngimpi. Nabi ketika tidur bermimpi Nabi itu masuk atau ada di sorga. Wa lafdzun Nasa'i, sedangkan lafaz hadis riwayat Imam An-Nasa'i bunyinya dakhaltul jannata, aku masuk sorga. Jadi ketika Nabi ngimpi, dalam mimpinya Nabi melihat Nabi itu masuk ke dalam sorga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra'u, lalu aku mendengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Fakultu, maka aku tanya, man hadha, siapa ini yang baca Quran? Qalu Harithah bin Nu'man, oh itu suaranya Harithah bin Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, kadzalikal bir, kadzakal bir, kadzakal bir, kadzaka albir. Begitulah hikmah, manfaat, keuntungan orang yang di dunia ikhlas, istiqamah dalam menjalankan kebaikan, khususnya kebaikan terhadap kedua orang tua, birrul walidain. Wa kana, dan adanya sahabat Harithah bin Nu'man, abarran nasi bi ummihi, termasuk orang yang paling istiqamah, ikhlas dalam melakukan birrul walidain terhadap ibunya. Wali ibni Abid Dunya, dan riwayat Ibnu Abid Dunya Anil Hasan qala, mengatakan Imam Al-Hasan, balagani annal mu'mina, balagani, telah sampai kepada saya riwayat, artinya ada hadis, annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin, idza mata, apabila dia meninggal dunia, walam yahfazil Qur'ana, sedangkan dia belum hafal Quran, umira hafadatuhu, diperintahkan oleh Allah, hafadatuhu, malaikat-malaikat yang menjaganya, yang mengawalnya, an yu'allimuhul Qur'ana fi qabrihi, agar para malaikat-malaikat itu mengajarkan kepada orang mukmin yang meninggal sementara dia belum hafal Quran, belum selesai, belum tuntas hafalannya, Allah perintahkan untuk mengajarkan Al-Quran fi qabrihi, di dalam kuburnya, hatta yab'athahu Allahu yaumal qiyamati, sehingga atau sampai Allah membangkitkannya di hari kiamat, ma'a ahlihi, bersama ahli Al-Quran. Walahu an Yazid Ar-Raqashi nahwuhu, juga ada riwayat yang semisal, yang semacam riwayat tadi dari Yazid Ar-Raqashi. Warawa As-Silafi, juga meriwayatkan Syekh As-Silafi, maknahu, lafadznya beda tapi maknanya sama, min marasili Atiyah Al-Aufi, di mana riwayat tersebut termasuk hadis-hadis mursal
riwayatnya Atiyah Al-Aufi. Tazawuru ahlil kuburi, saling mengunjunginya. Artinya tazawur, saling mendatangi ahli kubur satu sama lain. Mereka ada kunjungan, ada pertemuan, ada silaturahim. Wali ibni Abi Syaibah an ibni Sirin qala, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasanya beliau mengatakan, kana yuhibbu husnal kafan, beliau itu suka memperbagus kain kafan untuk orang yang meninggal. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, innahum, sesungguh mereka ahli kubur, yatazawaruna fi akfanihim, mereka saling mengunjungi satu sama lain, fi akfanihim, dengan memakai kain kafan mereka. Wa ma'nahu fi musnadi ibni Abi Usama, dan hadis yang serupa maknanya dengan hadis tadi disebut dalam kitab Musnad Ibnu Abi Usama, an Jabirin, dari sahabat Jabir marfu'an, yang dinisbahkan kepada Nabi, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut dikatakan, wa yatabahawna, dan mereka saling berbangga diri, wa yatazawaruna, dan saling mengunjungi, fi kuburihim, di makam-makam mereka. Wali Muslimin min hadisihi, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, idza waliya ahadukum akhahu, apabila mengurus sapa ahadukum, salah seorang kalian, akhahu, saudaranya yang meninggal, falyuhsin kafanahu, hendaknya memperbagus kafannya. Carikan, pilihkan, usahakan kafan itu yang bagus, yang baru, yang bersih, syukur-syukur yang mahal. Walid Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah, wa Muhammad bin Yahya Al-Hamadani fi sahihihi an Abi Qatadah marfu'an, dari sahabat Abi Qatadah yang beliau menisbahkannya kepada Nabi, idza waliya ahadukum akhahu, apabila mengurus sapa ahadukum, salah seorang kalian, akhahu, kepada saudaranya yang almarhum, falyuhassin kafanahu, falyuhassin, maka hendaknya memperbagus kafannya. Fa innahum, sesungguhnya mereka ahli kubur, yatazawaruna fi kuburihim, saling mengunjungi mereka satu sama lain di kubur atau di makam mereka. Risalatun minad dunya ilal barzakhi ma'a mayyitin, surat dari alam dunia ke alam barzakh yang dititipkan bersama seorang yang meninggal. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya, dan telah meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dunya, bisanadin, dengan sanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang cukup kuat, an Rashid bin Sa'ad, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, tuwfiyat imra'atuhu, istrinya meninggal. Setelah laki-laki tersebut istrinya meninggal, lalu
beberapa waktu dia ngimpi. Fara'a nisaan fil manami. Si suami yang istrinya meninggal itu ngimpi melihat ada wanita-wanita. Walam yara imra'atahu ma'ahunna. Tapi dia, si suami ini, tidak melihat istrinya gabung dengan wanita-wanita tadi. Padahal wanita tadi itu mereka sudah di alam barzakh semua. Fasa'alahunna anha. Maka sang suami nanya kepada wanita-wanita tadi dalam mimpi. Fakulna, maka wanita-wanita menjawab, innakum qassartum fi kafaniha. Sungguh kalian telah merendahkan, artinya tidak memperbagus kafannya. Ketika dia meninggal, kafannya itu kurang bagus. Kalian kurang peduli, kurang perhatian terhadap kafannya dia. Fahiya tastahi. Dia sekarang malu antakhruja ma'ana, untuk keluar bersama kami. Dia sekarang malu mau gabung. Karena apa? Karena kafannya murah, asal-asalan, sementara kain kafan kami ketika meninggal ya, sehingga dia minder, tidak mau ikut bergabung dengan kami. Fa'atar rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka orang tersebut datanglah kepada Nabi, sang suami yang ngimpi wanita-wanita, kemudian terjadi pembicaraan dan ada informasi begitu. Dia datang kepada Nabi, sang suami, dan dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, menceritakannya kepada Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, undur hal ila thiqatin min sabil. Coba cari, ada enggak orang yang bisa dipercaya untuk supaya menyampaikannya. Fa'ata rajulan minal ansar qad hadarathul wafatu. Maka suami yang ngimpi wanita tadi datang kepada salah satu sahabat Ansor. Dia sudah sakit dan sudah kritis dan sudah mendekati ajal. Dia datangi. Setelah datang, fa akhbarahu, dia ceritakan. Faqala al-ansar, sahabat Ansar yang sakit dan kritis menjawab, in kana ahadun yuballighul mauta ballaghtu. Jika ada orang yang bisa menyampaikan pesan atau titipan atau amanat kepada orang yang mati, saya akan siap. Saya akan lakukan, saya akan sampaikan. Tapi nyampe enggak? Kalau nyampe mana? Saya akan sampaikan. Fatuwufiyal Ansari. Sahabat Ansar yang sakit lama meninggal. Begitu dapat kabar sahabat Ansar ini meninggal, maka suami yang istrinya meninggal datang. Faja'a bi thawbaini, bawa dua kafan, dua lembar kain kafan, muzawwajaini bil za'faran, yang sudah dioles dengan minyak za'faran. Faja'alahuma, maka dua lembar kafan itu dimasukkanlah fi kafanil ansari, di dalam kafan sahabat Ansar yang baru meninggal. Jadi sahabat Ansar wafat, ketika akan dibungkus kain kafan, dimasukkanlah kafan titip. Buat siapa? Buat istrinya. Falamma kana al-lailu, maka tatkala datang waktu malam, ra'a an-niswata, suami yang titip dua lembar kain kafan itu ngimpi wanita-wanita lagi. Wa ma'ahunna
imra'atuhu, dan istrinya gabung bersama wanita-wanita tadi. Wa 'alaiha ats-tsawbani al-asfarani. Sang istri dalam mimpi nampak memakai dua baju bagus warna kuning. Wa rawa Ibnu al-Jauzi an Muhammad bin Yusuf al-Firyabi qissat al-mar'ati allati ra'at ummaha fil manami tashku ilaiha al-kafana. Imam Ibnu Jauzi meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, meriwayatkan kisah seorang wanita yang mimpi ibunya. Ada seorang wanita dalam tidur dia ngimpi bertemu dengan ibunya yang sudah almarhumah. Tashku ilaiha al-kafana. Ibu yang sudah wafat itu curhat, ngeluh kepada anaknya yang masih hidup. Kain kafannya kurang bagus, malu dan sebagainya. Faqassu ala Muhammad. Maka impian itu diceritakanlah kepada Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Wasa'aluhu. Dan orang-orang yang cerita bertanya kepada Muhammad bin Yusuf. Wa fihi, dan di dalam percakapannya, anna ummaha qalat laha, bahwasanya sang ibu itu bicara kepada anaknya, ishtaruli kafanan, belikan sih aku kafan, belikan aku kafan, tolong belikan kafan buat aku, buat ibu. Padahal ibunya udah almarhumah, udah di alam barzakh, tapi dalam mimpi seolah pesan, belikan kafan buat ibu. Wab'athuhu ma'a fulana, nanti titipkan sama fulana ya. Nyebutkan satu orang wanita. Wanitanya masih hidup. Cuman si ibu bilang, belikan kafan buat ibu, titipkan sama fulana. Qala al-Firyabi. Imam Syekh Muhammad al-Firyabi mengatakan, fadzakaratil haditha. Lalu beliau menceritakan kejadian itu, annahum yatazawaruna fi akfanihim, bahwasanya ahli kubur mereka satu sama lain saling mengunjungi. Fakultu, maka aku katakan, aku sampaikan kepada si wanita tadi, ishtaru laha kafanan, kepada orang-orang yang cerita. Kasihan tuh ibunya si fulana yang datang dalam mimpi minta dibelikan kain kafan dan minta dititipkan kepada fulana, belikan kafan. Ishtaru laha kafanan, belikan kafan yang bagus. Setelah dibelikan, tidak lama, famatatil mar'atu fil yaumil ladzi dzukirat, fil yaumil ladzi dzakarat. Tidak lama, sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh almarhumah dalam mimpi, wanita tadi meninggal. Titipkan sama fulana, nanti dia hari ini tanggal sekian-sekian dia meninggal. Subhanallah. Di hari yang disampaikan, di hari dan tanggal waktu dan disebutkan, wanita ini meninggal. Begitu meninggal, sudah siap disucikan, dikafani, wa wada'uhu ma'aha. Maka kafan yang dipersiapkan untuk ibunya si wanita tadi dimasukkan dan dibungkus. Ini adalah hal-hal ya, termasuk sesuatu yang fakta, nyata, bukan khurafat, bukan hayalan, ya. Sekalipun datangnya itu lewat impian. Sebab yang namanya mimpi yang baik yang Allah tampakkan kepada orang soleh,
ar-ru'ya salihah itu merupakan bagian daripada kenabian. Karena memang sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya malaikat Jibril, sebelumnya ada riwayat mengatakan 6 bulan sebelum Jibril menyampaikan ayat pertama Iqra, itu 6 bulan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sinyal kepada Nabi bahwa Nabi akan menerima wahyu dari Allah. Nah, di mana awalnya itu lewat impian selama 6 bulan, dan impian yang Allah tampakkan kepada Nabi itu merupakan impian yang nyata. Impian yang nyata. Jadi apa yang Nabi lihat dalam mimpi itu terbukti nyata selama 6 bulan. Jadi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada umat lewat impian itu bukan sesuatu yang mustahil, karena Nabi sendiri menyampaikan dalam satu hadis bahwa impian yang baik yang tampak kepada orang yang baik, orang yang saleh, orang yang istiqamah, itu merupakan salah satu bagian daripada kenabian. Tapi tidak semua impian. Jadi impian bisa menjadi satu busyra, satu kabar gembira atau satu bisyarah buat seorang mukmin atau buat umat Islam. Jadi ketika Allah ingin menyampaikan satu berita gembira, kalau dulu masih ada Rasul, lewat wahyu diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi pindah ke alam barzakh dan tidak ada lagi penyampaian wahyu, maka impian yang benar, impian yang baik yang ditampakkan oleh Allah kepada orang yang saleh itu bisa menjadi satu wasilah, satu mediator yang menyampaikan berita-berita gembira buat orang-orang mukmin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala caranya menyampaikan bisyarah, kabar gembira atau peringatan kepada hamba-hambanya dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kedamaian, kegembiraan, barakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu lewat karamah, lewat khawarik atau lewat impian-impian yang Allah tampakkan kepada orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nuru 'alal qubur, cahaya di atas makam. Wali ibn Abi Dunya an Abi Ghalib sahib Abi Umamah. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Ghalib, beliau adalah muridnya Abu Umamah, anna fatan bisyami hadarahul mautu, bahwa ada satu orang di Syam, dia sudah kritis mendekati kematian. Faqala li'ammihi, maka orang ini mengatakan kepada pamannya, ara'aita law anna Allah Ta'ala dafa'ani ila walidati, bagaimana pendapat paman jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan nasibku kepada ibuku? Kira-kira makanat sani'atun bi, apa yang akan dilakukan oleh ibu terhadap aku kalau Allah percayakan, Allah pasrahkan, udah wahai ibu, ini anak kamu, terserah kau mau di surga mau di neraka. Kira-kira ibuku memutuskan atau memilih aku di mana? Qala, mengatakan pamannya,
idzan wallahi kanat tudkhilukal jannah. Kalau begitu, pasti ibumu akan memilih kau masuk surga. Nggak mungkin seorang ibu akan mencelakakan anaknya, pasti surga. Qala, maka mengatakan si anak muda tadi yang sudah mendekati ajal, fa wallahi, demi Allah paman, Allahu arhamu bi min walidati. Allah itu lebih sayang kepadaku, kepada hambanya, lebih daripada kasih sayang ibuku atau orang tua kepada anaknya. Faqubidal fata. Tidak lama ini anak muda meninggal. Fadakhaltul qabra ma'a ammihi. Maka kata Abu Ghalib, si perawi yang menceritakan tadi, aku turun bersama pamannya ke liang lahat ketika memakamkan mayit atau jenazah si anak muda tadi. Qala faqulna bil labini, maka kami minta labin. Labin itu ya seperti bata atau batu yang buat nutup. Ya kalau di kita mungkin papan atau bambu. Jadi jenazah turun, klep, baru ditutup. Nah, itu labin. Fakulna bil labin, mana turunkan batanya atau batunya atau papannya. Fasawainahu alaihi, maka labin itu kami tutupkan, kami ratakan, kami atur, kami rapikan. Fasagatat minha labinatun, tiba-tiba satu batu atau satu bata, satu papan itu jatuh, sehingga kelihatan mayat yang di dalam itu kelihatan. Fawazaba ammuhu fata'akhara, lalu pamannya si mayit, si anak muda, tiba-tiba dia lompat dan mundur. Fakultu, aku tanya, masyanuka, ada apa kau? Faqala, pamannya mengatakan, muli'a qabruhu nuran. Aku lihat makamnya dipenuhi dengan cahaya. Wa fusihalahu, dan dilapangkan, dibukakan, dijembarkan untuknya madda basari, sepanjang pandangannya. Jadi dibukakan, makamnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jauh dan penuh dengan cahaya. Kelihatan Allah tampakkan kepada pamannya. Wa li Abi Daud wa ghairihi an Aisyah qalat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, juga selain Imam Abu Daud, ada yang meriwayatkan juga dari Siti Aisyah, qalat, mengatakan Siti Aisyah, lamma mata An-Najashi, ketika Raja Habasyah An-Najashi meninggal, kunna hadithu, kami cerita, annahu la yazal yura ala qabrihi nurun, di atas makamnya masih terus nampak cahaya. Wa fi tarikh Ibn Asakir an Abdurrahman ibn Umarah qala hadarat janazatul Ahnaf bin Qais, jenazah Ahnaf bin Qais itu datang. Ketika tiba di pemakaman, fakuntu fiman nazala qabrahu, saya termasuk orang yang turun. Falamma sawaituhu, maka ketika kami mulai menutup lubang liang lahat dengan tanah, ra'aituhu, aku melihatnya, qad fusihalahu madda basari, aku lihat Allah bukakan
dari liang lahat yang sempit, Allah bukakan sepanjang mataku memandang. Lepas. Fa akhbartu bidzalika ashabi. Aku ceritakan. Coba lihat. Akhbartu ashabi. Falam yarau ma raaitu. Tapi mereka tidak melihat. Mana? Tidak ada. Mereka tidak melihat. Tapi aku melihat. Kata Abdurrahman bin Imarah. Ini satu karamah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah karamah setelah meninggal. Setelah meninggal, Allah masih tunjukkan karamah-karamah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibrahim al-Hanafi qala lamma suliba Mahan al-Hanafi ala babihi, ketika Mahan al-Hanafi dibunuh dan disalib, kunna nara ad-daw'a indahu fil laili, setiap malam kami lihat di pintu itu cahaya. Undur ahkam tamannil maut, silahkan lihat kembali, cross check lagi kitab ahkam tamannil maut al-musahhah ala nuskhatil musawwarah, yang sudah dikoreksi dari naskah yang dikopi dengan nomor 86/771 bil maktabah di perpustakaan As-Saudiyah di Riyadh. Tahqiq Syekh Abdul Rahman As-Sadhan wa Syekh Abdullah Al-Jubrain, Mujallad Al-Fiqh Al-Qism Ats-Tsani. Wa qad dzakaru fi awal al-majmu'ah, dan beliau-beliau telah menyebutkan di muqaddimah atau di awal daripada himpunan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tawthiq hadhihi nusakh wa tashihi nisbatiha ila syekh. Beliau-beliau telah menyebutkan dengan sebutan yang menguatkan bahwa naskah-naskah itu memang karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Waqad qamat Jami'atul Imam Muhammad bin Saud bin Riyadh binashri hadhihi al-majmu'ah kamilatan ba'da tahqiqiha tahta ishrafiha bimunasabati usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh telah menyebarkan, mensosialisasikan himpunan atau kumpulan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara komplit setelah ditahqiq dan dimonitor langsung, dibagikan langsung dalam momen pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bagaimana supaya barisan umat Islam tidak lagi terkotak-kotak, tidak lagi terpecah belah, tapi sudah saatnya umat Islam merapatkan barisan, menyatukan suara demi menjunjung tinggi kalimatullah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.